Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast, di mana Bank Indonesia terus mendorong kesepakatan cross-border payment di antara negara-negara ASEAN, di mana kerjasama cross-border payment ini merupakan kerjasama sistem pembayaran lintas negara yang lebih efisien. Sebagai bagian dalam mendorong integrasi sistem pembayaran antara negara G20, Bank Indonesia dan negara ASEAN lainnya tengah membangun kerjasama sistem pembayaran lintas negara yang lebih efisien. Dalam uji coba Quick Response Code Indonesian Standard yang menghubungkan pembayaran antar negara, Bank Indonesia telah bekerja sama dengan dua bank sentral negara tetangga, yakni Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianing Sihendarta, mengungkapkan pihaknya sejauh ini telah mendorong berbagai penyelarasan aspek teknis yang melibatkan industri sistem pembayaran antar negara. Menurut Hendarta, Bank Indonesia telah melakukan tahapan uji coba sejak Agustus 2021 yang melibatkan banyak perusahaan di industri sistem pembayaran Indonesia dengan Thailand dan Malaysia. Sebagai langkah strategis ke depan, kesepakatan cross-border payment antar 5 negara ASEAN dapat diwujudkan. Nah, jadi tadi disebutkan mana yang mau duluan ya, bisa macam-macam gitu ya, krisnya atau bisa fast payment nanti terhubung antara 5 negara ini, dan tentunya pada saat ini semua terhubung akan memberikan manfaat yang lebih besar gitu bagi masyarakat ya. Jadi biaya transfer akan menjadi murah, lalu tourism juga akan menjadi lebih efisien gitu, nggak usah bawa-bawa duit banyak, nggak usah tukar-tukar, nggak ada biaya yang expose di situ. Cross-border payment diharapkan akan mendorong efisiensi transaksi antar negara ASEAN. Langkah tersebut diharapkan akan mendorong integrasi sistem pembayaran dan mengurangi eksposur tekanan volatilitas nilai tukar. Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, berikutnya situasi global yang mulai mempengaruhi ekonomi domestik diharapkan dapat diantisipasi oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Ketua Umum Kadin menilai potensi pertumbuhan yang masih kuat tetap membuat kalangan pengusaha optimis meski kini dibayangi pelemahan rupiah. Naiknya harga komoditas strategis sehingga pelemahan nilai tukar rupiah membuat kalangan pengusaha waspada. Namun di tengah berbagai tekanan tersebut, harapan pulihnya ekonomi domestik tetap membuat optimis dunia usaha. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid mengaku pengusaha tetap optimis terhadap prospek ekonomi ke depan. Meski demikian, kalangan pengusaha meminta otoritas fiskal dan moneter bersinergi lebih erat dalam mengarahkan perekonomian ke depan. Hal ini penting untuk memastikan dampak gejolak global seperti tekanan nilai tukar hingga ancaman inflasi dapat diurai melalui kebijakan yang tepat. Namun di sisi lain juga karena kita ingin bahwa perusahaan-perusahaan ini growing, supaya perdagangannya ditambah besar, supaya UMKM-nya juga bisa hidup dalam keadaan yang sangat sulit saat ini, makanya BI juga mencoba untuk menjaga daripada bunga itu. Tapi selalu kita percayakan kepada Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan untuk bagaimana bisa bekerja sama secara KKSK juga dengan OJK. Yang kita lihat di sini perlu kerjasama yang baik dan bagaimana memutuskan suatu policy yang memang sangat integrated, yaitu sangat dilihat dari semua sisi. Kadin memastikan bahwa situasi ekonomi saat ini tetap perlu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Indonesia pun memiliki fundamental yang lebih baik mengingat pada kuartal pertama berhasil tumbuh 5% dan inflasi domestik yang masih terkendali. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Sementara itu pemirsa, dalam menghadapi gejolak global begitu ya, terkait dengan informasi selanjutnya, langsung saja kita simak berikut ini. Upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan subsidi khususnya energi dalam jangka pendek diperlukan untuk memastikan pemulihan ekonomi tetap berjalan di tengah tekanan global. Namun pemerintah memastikan strategi pembangunan jangka menengah panjang tetap dilakukan demi menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menjelaskan, pemerintah akan terus mendorong respon jangka menengah panjang dalam menghadapi persoalan global. Meski dalam jangka pendek pemerintah fokus menangani tekanan inflasi global dengan subsidi, namun strategi pembangunan jangka menengah panjang tetap diperhatikan.
Suhasil memastikan pemerintah terus mendorong kebijakan infrastruktur melalui pembiayaan yang memudahkan partisipasi swasta dan perizinan yang dibutuhkan investor. Pemikiran kita mengenai bagaimana ya kebutuhan infrastruktur Indonesia jangka panjang harus tetap kita bicarakan. Harus tetap kita cari terobosan-terobosannya, dan salah satunya adalah terobosan di bidang pembiayaannya, financingnya. Dan lebih spesifik lagi di dalam soal financingnya itu adalah mengenai resiko yang muncul dari pembiayaan infrastruktur yang harus kita buat dia menjadi lebih acceptable. Dalam perhitungan Kementerian Keuangan, pembangunan infrastruktur membutuhkan Rp6.445 triliun selama 5 tahun hingga 2024. Dari jumlah tersebut, porsi APBN dan APBD hanya sanggup mencapai Rp2.385 triliun atau 37% dari total kebutuhan. Sedangkan sisanya diharapkan akan berasal dari BUMN dan sektor swasta. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.